Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan liputan Nataru di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait arus balik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Lampung. Dan inilah liputan Nataru Tribun Lampung selengkapnya. Ya Tribuners, kita akan melihat seperti apa situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni di mana sebanyak 34.159 orang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pulau Jawa dalam 24 jam, tepatnya pada Jumat 28 Desember 2023. Puluhan ribu masyarakat yang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni terdiri dari penumpang pejalan kaki sebanyak 2.253 orang dan 31.906 penumpang dalam kendaraan. Angka ini mulai meningkat dari hari sebelumnya, di mana penumpang pejalan kaki berjumlah 2.243 orang dan 31.814 penumpang dalam kendaraan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Kapten Rudi Sunarko mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan data selama 24 jam terhitung mulai dari tanggal 28 hingga 29 Desember 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan bahwa jumlah kapal yang beroperasi pada hari tersebut berjumlah 31 unit. Sementara jumlah trip naik 46% jika dibandingkan dengan tanggal yang sama pada tahun 2022 lalu. Nah, untuk jumlah trip naik 46% ini dari tahun 2022, di mana pada tahun ini 2023 104 perjalanan, sedangkan di tahun sebelumnya pada waktu yang sama hanya berjumlah 71 trip. Ia mengatakan hal itu seiring dengan peningkatan jumlah penumpang baik pejalan kaki dan penumpang dalam kendaraan jika dibandingkan Nataru 2022. Adapun jumlah penumpang pejalan kaki naik 13%, sedangkan jumlah penumpang dalam kendaraan naik 24% dari tahun sebelumnya. Nah, jumlah penumpang pejalan kaki sejak kemarin hingga pagi ini Tribuners, ini berjumlah 2.253 orang, di mana naik dari tahun lalu yang berjumlah 1.995 orang. Sedangkan penumpang dalam kendaraan berjumlah 31.906 orang, naik 24% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 25.632 orang. Rudi mengungkapkan jumlah kendaraan pribadi dan roda 2 yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan musim Nataru pada tahun 2022 lalu. Adapun untuk pengguna sepeda motor yakni naik 39%, sedangkan pengguna kendaraan jenis sedan dan sejenis naik 20% dari tahun sebelumnya. Untuk kendaraan roda 2 berjumlah 908 unit, naik 30% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 654 unit. Namun jika dibandingkan hari sebelumnya, angka ini justru menurun di mana kendaraan roda 2 yang menyeberang berjumlah 1.021 unit. Jumlah kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 3.522 unit kendaraan, naik 20% dari tahun 2022 yang berjumlah 2.925 unit. Meski begitu, jumlah ini menurun dari hari sebelumnya di mana kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 3.521 unit kendaraan. Pada kendaraan jenis bus, truk, pick up diketahui mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Adapun peningkatan pada pick up berkisar 6%, bus 27%, dan truk naik 42% dari hari sebelumnya. Kendaraan pick up tahun lalu adalah 421 unit dan untuk tahun 2023 ini naik menjadi 447 unit. Untuk bus sendiri ini naik dari angka 263 unit menjadi 334 unit. Nah, untuk truk turun dari 1.882 di tahun 2022 ini angka truk juga naik ini kan dari 1.882 menjadi 2.676 unit di tahun 2023. Diulang kembali
Selamat sore kepada pengguna jasa kendaraan yang terhormat. Untuk keselamatan pelayaran, kami himbau agar mematikan mesin kendaraan Anda pastinya di dalam kapal. Dan selama kapal berlayar, dilarang menyalakan mesin kendaraan Anda demi keamanan dan keselamatan bersama. Selain kemudian dan kerjasamanya,
Sini bisa ya Pak?
Selamat sore kepada pengguna jasa kendaraan yang terhormat. Ya, Tribuners, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni pada puncak arus balik Natal 2023 dan juga Tahun Baru 2024, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Huri Agusto. Halo, selamat sore Huri, bisa dijelaskan terkait kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan? Ya, selamat sore Mutiara dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni, tepatnya di area dermaga reguler, saat ini terbilang kondusif dan arus lalu lintas ataupun arus penyeberangan masih terbilang normal. Dan sama seperti hari sebelumnya, jumlah penumpang berkisar 30.000 orang, di mana penumpang didominasi oleh penyeberang yang menggunakan kendaraan pribadi. Dan saat ini jumlah dari trip sendiri dan kapal yang beroperasi sendiri berkisar 30 hingga 32 kapal, dan juga untuk penyeberangan atau trip, jumlah trip adalah berkisar sekitar 100 perjalanan, naik daripada tahun sebelumnya. Dan sebagai informasi bahwa pada sore hari ini, tepat barusan saja sekitar pukul 16.00, Gubernur Arinal Junaidi atau Gubernur Lampung Arinal Junaidi baru saja melakukan kunjungan atau pantauan ke Pelabuhan Bakauheni, tepatnya berkunjung ke
kantor ASDP dan juga ke dermaga eksekutif. Di dalam kunjungan tersebut, Gubernur Arinal mengatakan bahwa fasilitas yang memadai sangat diperlukan oleh masyarakat yang hendak menyeberang, karena kata dia adalah masyarakat dari Pulau Sumatera maupun dari Pulau Jawa yang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni sendiri setiap tahunnya berkisar sekitar 25 juta orang. Dan ini memerlukan antisipasi khusus atau fasilitas khusus untuk menunjang kenyamanan dan keamanan para pengguna jasa yang hendak melalui Pelabuhan Bakauheni. Mutiara. Ya baik, tadi sempat dijelaskan oleh Huri Agusto bahwasannya Gubernur Arinal ini melakukan kunjungan ke Pelabuhan Bakauheni, tepatnya ke kantor ASDP dan juga di dermaganya. Nah, Huri, seperti apa tanggapan dari Gubernur Arinal Junaidi mengenai persiapan dan juga kesiapan dari fasilitas yang telah diberikan oleh pihak ASDP untuk para penumpangnya? Ya, Mutiara, dalam kunjungan tersebut juga Gubernur Arinal menyatakan bahwa sejauh ini fasilitas yang telah disiapkan oleh ASDP, pihak ASDP sendiri sudah cukup memadai dan ASDP sendiri bekerja sama dengan pihak kepolisian sudah menyiapkan berbagai macam kesiapan ya untuk seperti ASDP telah menyiapkan tenda dan juga menambah toll gate, serta pihak kepolisian juga telah melakukan sejumlah rekayasa untuk meminimalisir jika seandainya terjadi kepadatan. Seperti itu yang disampaikan oleh Arinal tadi, dan menurut Arinal ini juga bakal ada lonjakan penumpang lagi nanti setelah terjadinya tahun baru, di mana puncak arus balik akan terjadi, di mana ini adalah puncak terakhir arus mudik Nataru 2023 dan tahun baru 2024. Dia pun berharap situasi kondusif seperti ini dan kondisi yang lancar seperti ini tetap berjalan hingga selesainya arus mudik Nataru 2024 ini, dan dia juga berharap bahwa arus mudik ini tetap berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar bagi semua penduduk yang menggunakan jasa Pelabuhan Bakauheni. Mutiara. Ya baik, lalu selama arus balik ini berlangsung, Huri, kan kita tahu bahwasannya hari ini sudah H+4 arus balik libur Nataru 2023-2024. Apakah ada kendala yang terjadi ini di Pelabuhan Bakauheni? Mungkin ada keterlambatan keberangkatan dari kapal atau misalkan penumpukan penumpang sendiri, apakah itu terjadi di hari ini khususnya? Ya, Mutiara, berdasarkan pantauan kami di lapangan, situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni seperti yang saya sampaikan tadi, relatif lancar dan relatif ramai lancar dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di mana sebelumnya puncak arus mudik sendiri terjadi pada H-1 Hari Raya Natal atau tepatnya pada tanggal 24 Desember. Dan pada hari ini sendiri arus mudik terbilang landai dan lancar dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, meskipun hari ini diprediksi sebagai puncak arus mudik, arus lonjakan menjelang tahun baru, namun berdasarkan pantauan kami di lapangan tidak terjadi kepadatan yang berarti baik itu di dermaga eksekutif ataupun di dermaga reguler, di mana penumpang terlihat lancar dan arus laju baik penumpang pejalan kaki maupun kendaraan pribadi tetap ramai lancar. Demikian rekan Mutiara. Oke baik, terima kasih banyak Huri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung, Huri Agusto di Pelabuhan Bakauheni, di mana berdasarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung bahwasannya pada hari ini yang diprediksi sebagai lonjakan dari arus balik Nataru 2023-2024 ini, kondisi di Pelabuhan Bakauheni ini terlihat lengang, lancar, dan juga landai. Walaupun kalau misalkan kita melihat pada jumlah penumpang sendiri, ini memang dikatakan cukup ramai atau cukup bertambah
jumlahnya jika dibandingkan di hari sebelumnya. Namun berdasarkan pantauan yang sudah dilakukan oleh tim Tribun Lampung di lokasi bisa terlihat bahwasannya memang baik itu penumpang dengan kendaraan pribadi, bus, truk ataupun penumpang pejalan kaki ini tampak normal lancar, tidak ada kendala berarti apapun. Bahkan Tribuners pada hari ini Gubernur Lampung Arinal Junaidi ini melakukan kunjungan untuk melihat seperti apa persiapan dan juga kesiapan yang telah dilakukan oleh PT ASDP untuk menyambut lonjakan penumpang yang diperkirakan akan terjadi pada hari ini dan hingga nanti malam. Ya Tribuners, bahkan Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga menyampaikan bahwasannya mengapresiasi kinerja dari pihak PT ASDP yang telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk membuat penumpang pejalan kaki, penumpang dengan kendaraan pribadi ataupun truk untuk bisa nyaman dan aman saat menggunakan jasa dari PT ASDP Pelabuhan Bakauheni cabang Lampung Selatan. Ya kita menghadapi Nataru ini kan banyak saudara-saudara kita dari Pulau Jawa yang akan pulangnya itu tidak hanya ke Provinsi Lampung, tapi provinsi lainnya. Sebaliknya saudara-saudara kita yang di Sumatera juga pulangnya juga ke Jawa. Nah, tentunya memerlukan fasilitas transportasi yang mendukung. Oleh karena itulah saya berkunjung di sini berkoordinasi dengan ASDP dan pihak kepolisian supaya ke depan yang ini sifatnya sudah rutin, tapi jangan sampai ada hambatan, ada kesulitan. Ada lebih kurang 25 juta penduduk itu setiap tahun melewati penyeberangan Bakauheni. Setelah saya mendengar tadi ya mudah-mudahan, karena ini kan sudah menjadi hal yang rutin penyeberangan Bakauheni Merak Bakauheni. Tapi setelah tahun baru kita juga nanti yang akan kembali ke Pulau Jawa juga sama halnya akan lebih banyak. Tapi menurut ASDP walaupun banyak jumlahnya, tetapi pelayanan karena sudah sangat memadai, tidak berarti ada timbul kemacetan. Buat Bakauheni memang fasilitas bisa dikembangkan oleh ASDP. Nah, yang kita harapkan juga sama karena Merak sudah terbatas, maka posisinya berbeda. Tapi jumlah kapal kita sudah titik perkembangannya sangat memadai. Mudah-mudahan dalam menghadapi tahun baru dan kembalinya itu tidak ada masalah. Pak, hari
Diulangi kembali ketentuan dermaga 5 KM ke Taruna 1. dengan jarak kepada pengguna jasa kendaraan yang terhormat. Untuk keselamatan pelayaran, kami himbau agar mematikan mesin kendaraan Anda pastinya di dalam kapal dan selama kapal berlayar, dilarang menyalakan mesin kendaraan Anda demi keamanan dan keselamatan bersama. Hal kemudian dan kerjasamanya
Jadi bisa ya Pak? Ya.
pelayanan kesehatan jarak jauh dermaga 5 KMP Taruna 1. Selamat sore kepada pengguna jasa kendaraan yang terhormat. Untuk keselamatan pelayaran, kami himbau agar mematikan mesin kendaraan Anda pastinya di dalam kapal dan selama kapal berlayar, dilarang menyalakan mesin kendaraan Anda demi keamanan dan keselamatan bersama. Kami kemudian dan kerjasamanya
Jadi bisa ya Pak? Ya. Ya, Tribuners, dari Pelabuhan Bakauheni kita beralih ke Terminal Rajabasa, di mana jumlah penumpang di Terminal Tipe A Rajabasa Bandar Lampung masih landai pada hari ini Jumat 29 Desember 2023. Kepala Terminal Tipe A Rajabasa Marsusi mengatakan sebelumnya dirinya memprediksi jumlah penumpang akan mengalami kenaikan di tanggal 29 dan 30 Desember 2023. Namun ternyata pada tanggal 29 ini landai. Marsusi memprediksi jumlah penumpang masih landai hingga tanggal 1 Januari 2024. Jumlah penumpang ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana penurunan jumlah penumpang tak hanya terjadi di Terminal Tipe A Rajabasa, namun secara nasional artinya di berbagai daerah ini mengalami penurunan. Marsusi memperkirakan penyebab penurunan jumlah penumpang dikarenakan Natal dan Tahun Baru ini berdekatan dengan Lebaran yang akan terjadi di bulan 4 atau tepatnya April 2024 mendatang. Sehingga banyak warga yang lebih memilih untuk mudik atau bepergian saat Lebaran nanti. Penumpang-penumpang yang berangkat dari Terminal Tipe A Rajabasa ini adalah penumpang dengan tujuan Bakauheni, Lampung Selatan, Kota Agung, Metro, Bukit Kemuning, Waikanan, Bandar Jaya, Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. Di antara semua tujuan itu, dirinya memperhatikan bahwasannya ini lebih banyak penumpang dengan tujuan Kota Solo, Jawa Tengah. Pihaknya mengimbau kepada semua penumpang agar selalu menjaga kesehatan dan berhati-hati. Jika memerlukan informasi, langsung tanyakan saja ke posko terpadu yang sudah disiapkan oleh pihak terminal di Terminal Tipe A Rajabasa. Marsusi pun mengatakan bahwasannya di Terminal Tipe A Rajabasa ini ada posko terpadu dari Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, Dinas Kesehatan, BPBD, Koramil, Satpol PP, dan Pos Polisi Rajabasa. Lagi besok kesini Jin? Jadi hari apa lagi besok kesini? Gua enggak kan? Besok bandara gua deh. Besok bandara. Hah? Cepet tanyain.
Jumat ini. Karaokean lo ya? Karaokean lo ya? Karaokean? Lo karaokean ya? Mana? Sepi. Hari apa lagi besok kesini, Jin? Jadi hari apa lagi besok kesini? Iya, besok kesini lagi Gua enggak kan? Besok bandara gua deh. Besok bandara. Baiklah Tribuners, itulah tayangan liputan Natal dan Tahun Baru 2023-2024 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan juga Terminal Raja Basa Bandar Lampung di Tribun Lampung. Ya Tribuners, jangan lupa untuk saksikan update seputar liputan Natal dan Tahun Baru 2023-2024 hanya di YouTube Tribun Lampung News Video bersama dengan saya Mutiara. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.